Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Amrila di materi TIK untuk anak kelas 10. Oke, setelah sebelumnya kita membahas mengenai macam-macam hardware pada komputer, lalu apa saja fungsinya, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang softwarenya atau perangkat lunaknya. Nah, untuk perangkat lunak pada komputer itu dibagi kepada dua bagian. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Lalu yang kedua ada aplikasi, di mana aplikasi dan operating system ini memiliki fungsi yang beda ya. Karena kalau operating system itu adalah software utama yang harus ada pada komputer sehingga dia bisa digunakan perangkat lunak utamanya. Sedangkan aplikasi itu hanya beberapa macam perangkat pendukung tergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Itu bedanya. Nah, untuk operating system itu sendiri ada beberapa macam yang ada ya. Ada yang paling terkenal itu ada Windows, lalu ada Macintosh, ada Linux, ada Apple bahkan punya operating system sendiri ya. Nah, untuk Windows ini yang paling umum digunakan. Nah, Windows ini sendiri dari mulai generasi pertama hingga saat ini sudah memiliki beberapa macam operating system ya. Ada mulai dari Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 yang saya gunakan saat ini, lalu ada Windows 8 dan Windows 10. Nah, di sini yang saya gunakan adalah Windows 7 atau Windows 7. Nah, Windows 7 ini masih banyak digunakan karena dari segi tampilan dia lebih user friendly ya, artinya lebih mudah untuk digunakan. Walaupun sudah ada Windows 8 dan Windows 10, tapi masih banyak yang mau menggunakan Windows 7 karena masih worth it lah untuk digunakan. Nah, lalu untuk Windows sebelum Windows 7 ada Windows 98, Windows XP dan Windows Vista. Itu pembaharuan-pembaharuan yang kemudian melahirkan Windows 7 itu sendiri. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tampilan saja dulu, tampilan dari Windows 7 ini sendiri. Yang pertama di sini ini ada icon-icon dari aplikasi yang sudah diinstal. Ini ada beberapa aplikasi bisa kalian gunakan. Lalu di sini ada taskbar ya. Ada taskbar pemberitahuan. Di sini misalnya ada aplikasi yang sedang dibuka apa. Lalu di sini ada pengaturan dari beberapa indikator, ada speaker, ada wifi, ada indikator baterai dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini ada menu. Nah, di sini menu start menu. Kita klik. Nah, di sini kalau kita klik akan ada beberapa tampilan. Di sini ada aplikasi-aplikasi yang paling sering kita gunakan, maka dia akan muncul di sini. Ya. Lalu di sini ada all program. Nah, di all program ini kita bisa melihat semua aplikasi yang terinstall di komputer kita. Nah, misalnya di sini ada aplikasi apa saja. Nah, dia ada beberapa aplikasi bawaan dan aplikasi yang kita install sendiri secara manual. Misalnya kalian ingin masuk ke Microsoft Office Word. Nah, kalian tinggal cari aja di sini Microsoft Office. Nah, diklik, lalu nanti di sini ada Microsoft Office Word. Nah, kalau sudah diinstal pasti ada ya. Misalnya kalian ingin buka aplikasi, tinggal diklik saja, tekan satu kali. Nah, maka kita otomatis akan masuk ke Microsoft Office Word. Seperti itu. Jadi di sini banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, di close lagi aja. Nah, untuk tampilan Windows 7 sendiri, nah untuk pengaturan di sini ada beberapa tema yang bisa kita gunakan. Cara masuknya sangat mudah ya. Kita tinggal klik kanan saja. Klik kanan lalu masuk di sini ada personalize. Nah, kalian klik personalisnya.
Nah, di personalis ini kita bisa menggunakan atau bisa mengganti beberapa tema dari tampilan Windows 7. Nah, misalnya kalian ingin pakai tema Windows 7 bawaannya, kalian bisa klik yang ini. Klik, nah, nanti dia akan berubah. Tunggu sampai selesai. Di sini ada please wait. Tunggu. Nah, kalau sudah selesai, kita lihat, nah, otomatis tampilannya jadi seperti ini ya. Ini temanya. Lalu kalau kalian ingin menggunakan tema yang lain, di sini ada artikel tuh. Oke. Bisa kalian tinggal klik saja, sangat mudah untuk mengganti tema pada Windows 7. Nah, seperti ini. Pun misalnya mau pakai tema yang karakter, landscape, nature, scans, United States, banyak ya. Di sini banyak temanya yang bisa kita gunakan. Ini untuk menggunakan atau mengganti tema. Nah, lalu di sini ada tema basic juga. Nah, biasanya kalau komputer kita dengan spesifikasi low end, nah, kita bisa menggunakan tema basic sehingga aplikasi berjalan dengan lancar walaupun spesifikasinya sangat minimum. Di sini ada Windows 7 Basic, bisa kalian gunakan. Nah, Windows 7 Basic ini tampilannya, temanya agak sedikit berbeda, dia agak sedikit kuno ya. Apalagi kayak Windows Classic di sini. Tapi dengan menggunakan Windows Classic atau tema klasik, itu bisa meningkatkan performa komputer kita. Mengapa? Karena di sini sangat sedikit sekali grafis yang kita gunakan sehingga bisa menghemat memori ya. Seperti kalian lihat di sini temanya jadi agak sedikit jadul, tapi menguntungkan kalau kita misalnya komputernya speknya pas-pasan lalu kita ingin menggunakan aplikasi-aplikasi yang cukup berat. Nah, kalian bisa pakai temanya yang ini aja, lebih ringan digunakannya. Oke. Ini untuk mengganti backdrop tema. Nah, selain mengganti tema, kalian juga bisa mengganti desktop backgroundnya atau tampilan backgroundnya. Misalnya kita kembali lagi ke Windows 7 dulu. Nah, di Windows 7 dengan background seperti ini, misalnya kalian ingin pakai background gambar kalian sendiri, kalian bisa klik aja di sini desktop background. Nah, kalian bisa cari di sini misalnya ada gambar yang ada di sini, atau kalian mau cari gambar kalian sendiri bisa ya. Oke. Maka otomatis tampilan menunya jadi seperti ini ya, tampilan backgroundnya. Sangat mudah ya untuk mengganti background. Lalu di sini ada Windows Color. Nah, Windows Color ini untuk warna daripada taskbar yang ada di sini. Nah, kita lihat nih taskbarnya di sini. Jika kalian ingin merubah warna taskbarnya, kalian bisa menggunakan Windows Color. Tinggal diklik saja. Nah, lalu kalian pilih, misalnya di sini ada beberapa warna pilihan. Nah, bisa kalian klik, otomatis warnanya berubah ya. Jika kita perhatikan, jika kita klik hijau, nah di sini warnanya jadi hijau. Nah, color intensity-nya bisa kalian low-kan atau di kontrasnya kalian makin tarik supaya makin jelas warnanya. Seperti itu. Nah, sini makin jelas. Nah, ini untuk warna taskbarnya atau warna Windows-nya. Tinggal tarik saja sini biar lebih kontras. Jika ingin menyimpan, tinggal klik save change. Nah, maka otomatis warnanya sudah mengikuti dari warna yang kita inginkan. Seperti ini. Mudah ya untuk mengganti tema pada Windows 7 ini. Untuk tema mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita ganti, karena di sini kita temanya masih pakai tema bawaan, jadi hanya ada sekian saja. Lalu di sini juga kita bisa mengatur pengaturan dari taskbarnya. Untuk pengaturan taskbar, kalian bisa kliknya di bagian taskbarnya ya. Klik kanan.
lalu masuk ke properties. Nah, di sini ada pengaturan daripada taskbar itu sendiri. Di sini ada taskbar appearance, ada lock the taskbar. Nah, lock ini mengunci posisi agar supaya kalau misalnya di sini dia diam di sini terus, nggak pindah-pindah. Auto hide, jadi dia otomatis tersembunyi. Nanti kita coba. Lalu use small icon. Nah, nanti icon-icon ini pakai icon-icon yang kecil tampilannya seperti itu. Lalu di sini ada taskbar location on screen. Nah, jadi lokasi taskbar ini bisa kalian pindah-pindah. Misalnya di sini bottom, berarti dia posisinya ada di bawah. Kalau kalian ingin pindah ke left atau ke kiri, bisa kalian klik apply. Otomatis dia ada di kiri. Di right, kanan, otomatis ada di kanan. Lalu misalnya kalian pilih di sini top. Nah, ini ada di atas. Atau kalau lock taskbarnya tidak kita kunci, ini bisa kita pindah-pindah dengan cukup menariknya aja ya, diseret, bisa di kanan, kiri, nah seperti ini. Tapi kalau misalnya kita sudah lock, nah di sini ada lock the taskbar, nah kalau udah dikunci udah dia nggak bisa dipindah-pindah lagi, kecuali ininya di checklistnya dihilangkan, seperti itu. Lalu di sini ada auto hide taskbar. Nah kalau kalian klik auto hide di sini di checklist, maka menunya akan otomatis dia sembunyi. Jadi kalau kita nggak arahkan dia seperti nggak ada ya, padahal ada di bawah sini. Kalian arahkan saja nanti otomatis muncul lagi. Nah, ini auto hide, sembunyi otomatis. Fungsinya untuk menghilangkan tampilan saja. Lalu ada use smile icon. Nah ini use smile icon ini untuk menampilkan icon di taskbarnya itu jadi kecil-kecil. Jadi kalau kita apply, nah tampilan taskbarnya menunya jadi mini ya, jadi kecil seperti ini. Seperti itu. Untuk mengembalikannya ya kalau kita mau lebih besar ya besarkan saja di sini, klik apply. Oke, auto hide juga kalau kalian memang nggak suka jadi malah terganggu karena dia nyumput gitu, hilangkan aja checklistnya. Oke, mudah ya untuk mengatur tampilan dari Windows 7 ini. Tadi kita sudah ubah tema, ubah posisi taskbar juga. Lalu jika ingin kalian merubah nih menunya terlalu kecil, tampilan aplikasinya, ikonnya, kalian bisa ngatur di klik kanan, klik view. Nah, misalnya kalian di sini view-nya mau large icon, nah maka ikonnya jadi gede-gede kayak gini. Lalu bisa medium, ya medium sedang, atau kalian mau pakai yang small icon. Nah, jadi kecil-kecil kayak gini tampilan menunya. Oke, mungkin untuk pertemuan mengenai aplikasi bawaan Windows, kita pakainya Windows ya. Mungkin dari kalian ada yang terbiasa menggunakan selain Windows seperti Linux misalnya. Nah, tapi untuk saya sendiri lebih menggunakan Windows. Kenapa? Karena lebih familiar dan sangat mudah untuk digunakan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan sudah masuk membahas mengenai aplikasi-aplikasi dasar yang harus kalian kuasai atau kalian pelajari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.